Oke, Honda Tiger Evo tahun 2008 ini dari Sukabumi, jauh-jauh ke bengkel kita, mungkin 4 sampai 5 jam perjalanan. Ini masalahnya ada di mesin. Jadi kata yang punya motornya, tolong dibongkar, dan untuk masalahnya adalah yang pertama ada suara berisik. Kalau yang terdengar oleh saya ada di bagian kiri, tengah atas, kemungkinan dari bagian head. Kemudian yang kedua adalah ini motor ada gejala slip coupling. Sebelum nanti kita bongkar, ini motor sudah saya tes jalan dulu. Mungkin kurang lebih 10 kilometeran. Jadi nyobain dulu gimana rasanya sebelum dibongkar. Jadi yang kerasa oleh saya itu memang gejala slip coupling ya, apalagi kalau langsung digentak itu mesinnya meraung, jadi tidak langsung maju. Kemudian ada suara berisik juga di daerah sekitar kopling. Terus masalah yang lainnya adalah katanya tenaganya tidak bisa nyusul mobil katanya ya, tapi pas saya coba mesinnya cukup enak, walaupun mesinnya bisa dibilang cenderung berisik. Dan untuk yang lain-lain saya tidak akan pegang, seperti kelistrikan, bodi, kaki-kaki, jadi fokus ke mesin. Kita cek dulu sebelum dibongkar kondisinya, apakah ada rembes. Jadi supaya untuk dokumentasi juga, katanya ini borinya juga baru. Dan ini sejarahnya sebelum masuk ke bengkel, ini sudah masuk ke beberapa bengkel, mungkin kurang lebih 3 sampai 4 bengkel, tapi masalahnya tetap belum sembuh. Jadi berisiknya tetap ada. Ini boringnya baru sebetulnya katanya. Kalau kelihatannya ini boringnya original, baru seminggu dipakai, terus di oversize lagi ke OS 50 karena ngebul katanya. Entah kenapa di bengkel sebelumnya menyarankan untuk di oversize lagi. Kemudian untuk bagian head katanya yang punya motor tidak ingat apakah pakai original noken asen pelatuknya atau pakai yang KW atau lokal. Tidak ada rembes. Kita ke bagian kiri. Bagian kiri juga aman. Untuk tutup noken as juga tidak ada gejala rembes. Dari sini juga, dari tutup gear juga tidak ada rembes. Mungkin ini dari oli rantai. Bagian belakang juga tidak ada. Untuk tonjokan tensioner ini menggunakan lokal ya, model gerigi. Kalau yang pakai kunci L tutupnya seperti ini. Dan ini saya yang paling anti pakai yang beginian. Ada yang cocok, ada yang enggak. Tapi kalau saya pribadi, selama bongkar pasang mesin tipe seperti ini mesin purba kehitungnya, saya tidak pernah suka kalau pakai tonjokan tensioner seperti ini. Kembali lagi ke selera masing-masing. Nah, ini kondisi noken asnya ternyata bekas pukulan ya. Ini cukup parah. Untuk kerenggangan atau maksudnya ketegangan rantai keteng cukup. Tapi untuk noken as bisa dilihat sendiri ini bekas pukulannya sudah jelas. Kondisi tutupnya masih bagus. Jadi nanti saya akan selah-selah. Nah, teman-teman coba lihat, harusnya ada oli keluar dari lubang di as noken asnya di sekitar sini. Dan harusnya kalau pompa olinya masih bagus, apalagi kalau misalnya di mesin Honda Tiger itu harusnya di beberapa kali selah oli langsung naik ya. Ini hitam. Lihat hitam nih. Fokus di sini ya. Oke, bisa dilihat setelah diselah beberapa kali pun oli tetap tidak naik. Jadi kemungkinan ada masalah di pompa oli atau di sirkulasi olinya. Dan harusnya untuk pompa oli Tiger khususnya diselah beberapa kali harusnya langsung keluar oli. Kemudian untuk noken asnya juga ini agak ngegeol ya.
tidak senter. Sebelum berburuk sangka pompa olinya jelek atau sirkulasi olinya ada yang tersumbat, saya mau cek dulu olinya ada nggak. Karena kalau oli tidak ada, apa yang mau disedot gitu kan. Oke, ada ya. Tuh. Olinya masih cukup bening, tapi di bagian gear sentrik hitam, entah kenapa. Jadi oli aman, tapi oli tidak naik ke atas. Sekarang kita coba nyalakan mesinnya, kita dengarkan kayak gimana. Nah, itu bisa teman-teman dengar ketika suhu mulai bertambah naik di suhu kurang lebih di 80 derajatan, suara mesin makin berisik ya. Untuk suara yang paling berisik itu ada di bagian kanan ya, di bagian kopling. Di head juga ada suara kemelitik. Dan semakin panas, karbu juga semakin telat turun gasnya ya. Oke, langsung aja kita bongkar, kita cek satu persatu kira-kira dalamannya kayak apa. Oke, langsung aja kita buka headnya. Tapi pertama kali saya mau cek dulu jarak atau maksudnya clearance noken as ketika terpasang di headnya. Apakah seret, apakah lancar ya. Untuk putaran noken as ketika terpasang lancar, tidak seret. Untuk noken as ketika masih terpasang, kita putar. Ada suara ya, jadi tidak silent. Dan untuk asnya agak geol tuh. Dan ini harusnya oli kan keluar dari lubang kecil yang di ini. Ini fungsinya lubang kecil ini untuk keluar oli untuk pelumasan ke rantai timing atau rantai keteng. Kemudian untuk lubang emisi ini tersumbat oleh kotoran karbon ya. Untuk pelatuk ori. Untuk lubang atau rumah pen pelatuk juga masih bagus, tidak oblak. Dan lihat olinya yang tertampung di bak penampungan oli di head sangat sedikit. Harusnya ini penuh, apalagi tadi kan kita sudah nyalakan. Ini cuman segini.
Untuk pistonnya bukan tipe standar, ternyata ini kemungkinan menggunakan piston Megapro atau Neotech, Megapro Neotech ya. Ini cembung. Seperti ini kondisinya. Kita lihat dulu apakah ada bekas tabrakan klep atau apapun. Ini aman. Kemungkinan tidak ada yang nabrak. Untuk kondisi boringnya, ada bagian aus di bagian ekor atau bagian bawah nih, sama atas bawah di sini. Masih terbilang cukup mulus kalau segini. Nah, ini kondisi pistonnya seperti ini. Ini ternyata merek Vim. Sekarang kita cek bagian magnet. Saya mau ngecek apakah as kiri kanan dari kruk as masih center apa tidak. Untuk pick up pulser masih standar bawaannya. Untuk bautnya juga masih bagus, masih kondisi bagus, tidak ada bekas pukulan atau apapun. Tapi yang jadi masalah ternyata geol untuk as di sebelah kiri atau magnetnya. Ini geolnya cukup lumayan karena terlihat oleh mata ya. Ini belum seberapa karena ternyata yang saya takutkan itu terjadi. Nah, ini masalah yang saya takutkan. Ternyata rumah kruk as atau rumah bearing kruk as sebelah kanan yang nempel di sebelah kopling ya, di bagian kopling itu ternyata sudah longgar. Khusus untuk mesin Tiger dan Megapro, untuk bearing kruk as itu tertanam di crankcase, jadi tidak boleh bergerak. Seharusnya bawaan pabriknya ini bergerak kiri kanan. Beda lagi dengan untuk mesin CB dan GL series, memang harus ada toleransi kiri dan ke kanan, ada clearance-nya. Tapi untuk Tiger itu tidak boleh. Nah, ini bisa saja yang menyebabkan suara mesin berisik saat panas ya. Ditambah lagi kruk asnya geol juga. Kita cek bagian kopling. Untuk bagian kopling, as kruk as tidak begitu parah dibandingkan dengan yang di magnet ya. Cukup center, kalau dilihat oleh mata tidak terlihat ada simpangan, jadi cukup bagus untuk sebelah kanan. Nah, untuk rumah kopling ternyata ini oblak alias mau copot. Ini harusnya diam. Kemungkinan karetnya sudah keras atau kelingannya sudah longgar ya. Kalau untuk kondisi sebelah kanan tidak ada masalah, untuk crankcase juga bersih. Ini kemungkinan si yang punya motor rajin ganti oli, bisa gerak kiri kanan ya. Harusnya tidak boleh. Kelonggaran atas bawah ini bagus, untungnya bagus. Dan ini di luar dugaan, karena dugaan saya suara berisik cuma dari head. Dan mungkin bagian kopling juga cuma ganti primer sekunder. Ternyata ini lebih berat. Jadi saya harus konfirmasi dulu ke yang punya motor, ini mau digimanakan, apakah mau turun mesin full atau seadanya aja. Untuk mekanisme kopling juga ada masalah ya. Bagian belakang rumah kopling ngegesek nih ke crankcase. Ternyata sudah diganti, pernah diganti. Dan penyebab slip kopling ternyata ini sudah kemakan habis. Ini wajib ganti. Sama yang belakang juga sudah dalam. Untuk
plat geseknya ternyata sudah pakai yang model bintik, model CB, tapi ini juga sudah tipis sama. Bintik-bintiknya sudah tidak kelihatan. Oke, akhirnya konsumen menyanggupi untuk mesinnya dibongkar total. Ini mesinnya sudah dibongkar, sudah dibersihkan semuanya. Untuk kruk as ternyata stang pistonnya juga kena. Ini sudah diganti, mereknya NPP. Untuk bawaannya itu merek murah, mereknya Fukukawa NPP. Kemudian bearing juga sudah diganti. Untuk bearingnya saya menggunakan Nachi dan sudah center. Dan ternyata sebelum dibuka untuk kruk as bawaannya ternyata pas pemasangannya itu tidak center antara as kiri dan kanan, jadi begini sedikit. Jadi untuk as magnet itu simpangannya 1 mili lebih, bisa dilihat di video. Tapi sekarang sudah aman, sudah center, bisa dilihat tidak ada geol. Kemudian untuk bearing kruk as yang sebelumnya dipakai, ini mereknya HO lokal ya. Dua-duanya juga sama. Di sini bisa kelihatan bekas ini gesekan dengan kruk as. Bukan yang ini yang kiri. Nah, ini yang kanan. Ini bekas bergesekan dengan rumah bearing kruk as yang di sini. Dan bisa dilihat, ini kita coba masukkan. Oke, langsung masuk ya. Harusnya untuk tiger tidak seperti ini. Jadi untuk pemasangannya yang betul itu kalau misalnya masih sehat, ini lubangnya dipanasin atau bisa juga dipres, kemudian bearingnya dimasukkan. Sekarang untuk bagian kopling, karet rumah kopling sudah diganti dengan yang baru. Sekarang sudah rapat. Nah, seperti ini hasilnya. Ini diganjal pakai ring karena lubang untuk paku kelingnya sudah longgar dari bawaannya. Jadi supaya tidak longgar, diganjal menggunakan ring. Ini bekas gerinda, bukan kerjaan saya. Ini bekas bawaannya seperti ini. Dan ini juga bekas palu, bekas kena ketokan palu. Ini bawaannya, itu banyak banget. Ini juga dari bawaannya, sudah seperti ini. Permukaan rumah kopling bagian belakang juga sudah saya ratakan kembali. Dan yang paling penting ketika dipasang, ini center. Center ya, sudah bagus dan tidak bergesekan dengan bagian dalam crankcase. Jadi ini mudah-mudahan aman. Tapi untuk kedepannya saya tidak berharap lebih ya, karena ini rumah koplingnya dibiarkan terlalu lama untuk kondisi sebelum dibongkar berisik. Jadi mudah-mudahan pas mesin nyala bisa halus. Kalaupun misalnya kurang halus, sebaiknya ini diganti satu set primer dan sekundernya. Tapi kita coba dulu, ini mudah-mudahan halus. Kemudian untuk pompa oli, ternyata setelah saya buka pompa olinya masih bagus. Tapi yang jadi masalah adalah o-ring pompa olinya yang sudah keras. Ini sudah keras nih. Sudah saya ganti dengan yang baru. Tinggal pasang kampas kopling dan lain-lain, kemudian boring head, dan kita coba nyalakan. Oke, mesin sudah beres dan sudah naik rangka. Sebelum kita nyalakan, saya akan bahas dulu spare part apa aja yang sudah diganti. Kita mulai dulu dari bagian tengah atau bagian crankcase. Sudah saya bilang untuk stang pistonnya diganti, mereknya yang biasa, merek Fukukawa ya. Ini mereknya hampir tidak kelihatan. Dan untuk stangnya sebetulnya ini bukan stang Tiger ya, bukan stang Tiger atau Mega Pro, tapi ini stang GL Max Neotech, kodenya KYO. Kemudian bearing kruk as juga diganti dengan merek Nachi, dua-duanya. Karet tensioner juga diganti, ini karena sudah belah ya, kelihatan, dan sudah keras juga. Noken as juga saya ganti karena ini lokal. Yang pertama lokal, kemudian yang kedua ininya geol.
jadi saya ganti. Kemudian piston juga saya ganti, di oversizekan lagi, yang asalnya ini 50 menjadi OS 100 standar, tidak menggunakan Mega Pro lagi yang jenong, profilnya seperti ini. Tonjokan keteng juga atau lat diganti, yang asalnya racing bawaannya seperti ini, diganti menggunakan yang model standar. Dan ini saya tidak suka karena terlalu menekan, tekanannya terlalu kuat. Jadi yang kena itu rumah bearing kruk as ya. Yang pertama itu kena, kemudian rantai keteng atau rantai timing juga kena. Awalnya memang kalau dilihat sekilas ketika dipasang memang tidak terlihat, jadi memang tidak terlihat mulur atau apapun. Tapi kalau lebih detail lagi, ini bisa dilihat toleransi clearance-nya itu terlalu banyak. Tuh. Ini bisa geser kiri kanan dan atas bawah. Dan seharusnya itu tidak boleh. Nah, ini penyebabnya bisa jadi karena tonjokan keteng yang terlalu keras. Kemudian karet kopling juga diganti. Sebetulnya ini cenderung masih baru karena ini masih empuk ya. Cuman karena pemasangannya yang kurang betul sehingga menyebabkan suara berisik di bagian kopling ya. Ini masih empuk nih. Tuh. Juga sudah diganti. Busi juga diganti karena karatan. Untuk kopling kaki 4 dan lawannya juga diganti karena keadaannya sudah seperti ini. Saya ganti menggunakan yang ori. Untuk plat-platnya, plat gesek saya ganti juga karena ini sudah tipis. Untuk kampasnya masih bisa dipakai. Dan untuk kampas kecilnya saya ganti juga dengan yang baru. Dan untuk plat jadernya, jader spring, ini hampir saja saya ketipu. Kalau tidak teliti pas dipasang ada yang aneh, karena untuk plat jader spring yang kedua itu harusnya cekung ya. Ini sama sekali tidak cekung, jadi hampir rata. Tuh. Ini tidak cekung. Jadi karena pemakaian terlalu lama dengan keadaan yang sebelum dibongkar, ini pernya malah jadi rata dan sudah diganti juga. Kemudian baut mur setelan pelatuk juga diganti karena sudah jeber seperti ini. Nah, ini hampir saja tidak tercek untuk aspen pelatuk. Ternyata sudah seperti ini kondisinya. Di awal video kan saya bilang masih bagus, masih tidak ada gap. Untungnya saya buka dan seperti ini hasilnya. Ini juga sudah kemakan. Dan setelah dicek lebih dalam lagi, ternyata si rumah aspen pelatuknya juga itu kena. Jadi sebelumnya itu dititik ya supaya dia tidak longgar. Untungnya saya cek. Kemudian untuk seal-seal dan packing-packing sudah pasti diganti. Terus ini bearing penekan kopling ya. Sebetulnya tidak ada masalah dengan ini, tapi saya tidak suka karena untuk cage-nya atau penahan si bantalan bearingnya itu ini menggunakan fiber atau plastik, rawan jebol ya, jadi saya ganti. Kemudian ini kondisi mur kopling dan mur kruk as seperti ini, sangat mengkhawatirkan karena pemasangannya dipukul ya.
Ya, itu tadi hasil suara mesin Honda Tiger Evo tahun 2008 permajaan ya. Mungkin segini dulu video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau bisa DM saya melalui IG atau Facebook juga ada. Dan kedepannya semoga tidak ada lagi konsumen yang salah masuk bengkel. Terima kasih.